Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan-latihan soal yang berkaitan dengan permutasi, kombinasi, dan peluang. Oke, kita langsung kerjakan soal yang pertama. Sebuah bilangan terdiri dari 4 angka, disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 9 angka penyusunnya ya. Akan dicari banyaknya bilangan ganjil yang kurang dari 5.000. Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan aturan perkalian. Berarti nanti kita akan cari banyaknya kemungkinan bilangan yang mengisi nilai tempat masing-masing, mulai dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, kita harus cari tahu dulu syarat apa saja yang harus dipenuhi dari soal ini, yang diinginkan oleh soal ini. Yang pertama, soal ini menginginkan bilangannya ganjil. Nah, bilangan ganjil berarti yang berpengaruh adalah satuannya. Kemudian, kurang dari 5.000. Kurang dari 5.000 berarti yang mempengaruhi adalah ribuannya. Nah, jika kita memiliki dua syarat atau dua kendala, maka cara yang paling enak adalah kita bagi kendalanya satu persatu. Jadi, misalkan kita mau pakai berdasarkan ribuan atau berdasarkan satuannya. Misalkan, kita akan coba kerjakan berdasarkan ribuannya saja. Berarti nanti kita akan pisah-pisah ribuannya angkanya sendiri-sendiri. Jika kurang dari 5.000 berarti ada berapa kemungkinan ribuan? Berarti bisa jadi ribuannya ada angka 1, 2, 3, dan 4. Maka kita akan bagi menjadi 4 kasus biar lebih enak untuk mengerjakan. Oke, kasus pertama, ribuannya 1. Berarti ribuannya 1. Berarti angka yang menempati nilai tempat ribuan 1. Berarti banyaknya kemungkinan karena ribuannya 1 berarti satuan yang memenuhi ada 2 kan genap ya, nggak mungkin ya, berarti tinggal 3, 5, 7, dan 9. Berarti satuan yang memenuhi ada 4 ya. 3, 5, 7, 9. Oke ya. Berarti di sini ada 4. Ini satuan ya. Satuan, ini puluhan, ini ratusan. Ribuannya enggak, karena ribuannya ini kita anggap 1. Karena kurang dari 5.000. Kemudian puluhan. Karena angkanya ada 9. Kemudian sudah diambil 1, 2, berarti selanjutnya tinggal ada 7 angka. Berarti ini 7, ini 6. Oke ya, berarti ada 4 kemungkinan untuk satuan, kemudian puluhannya tinggal sisanya. Berarti tinggal ada 7 angka yang berbeda. Ratusannya juga tinggal sisanya, udah diambil 1, 2, 3, tinggal 6 angka. Oke, berarti banyaknya kemungkinan ada 6 kali 7 kali 4, 42. 42 kita kalikan dengan 4 berarti 168. Oke, sekarang kita langsung ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua berarti ribuannya 2. Ribuannya 2. Nah, kita akan cari banyaknya kemungkinan juga. Banyaknya kemungkinan berarti satuannya berarti kan bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Berarti ada 5 kemungkinan. Bedanya tadi, kalau ribuan 1 kan 1 udah nggak bisa dipakai lagi untuk satuan. Kalau ribuannya 2, 1 masih bisa ikut. Berarti 5. Berarti ini sama juga sisanya, tinggal ada 7 dan 6. Berarti 6 kali 5
30, kita selesaikan dengan cara perkalian ya, sama dengan yang atasnya ya. 30 kali 7, 210. Nah, kemudian untuk kasus ketiga, ribuannya 3. Berarti banyaknya kemungkinan akan sama dengan yang pertama, karena 3 juga ganjil. Banyaknya satuan juga nanti 4, puluhan 7, ratusan 6. Berarti banyaknya kemungkinan sama, ada 168. Kemudian kasus keempat, ribuannya 4. Ribuannya 4. Berarti banyaknya kemungkinan sama juga dengan yang ribuannya 2. Yaitu ada 210. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Dari keempat kasus ini, berarti banyaknya bilangan ganjil, banyaknya bilangan, berarti tinggal kita jumlahkan ya. Ada 168 ditambah 210 ditambah 168 ditambah 210. Nah, kita tambahkan dulu ya. 168 ditambah 168, 320 ditambah 16, 336 ditambah 210 ditambah 210. Jadinya ada 420, tinggal kita jumlahkan 756. Oke ya. Jadi kalau kita bertemu soal seperti ini yang banyaknya bilangan atau mungkin banyaknya kombinasi plat nomor yang terdiri dari 2 syarat, lebih enak dikerjakan dengan membagi menjadi beberapa kasus. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, dari sejumlah siswa yang terdiri dari 3 siswa kelas 10, 4 siswa kelas 11, dan 5 siswa kelas 12 akan dipilih pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Oke ya, jadi akan dipilih 3 orang. Ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris. Oke, ada syaratnya ya. Jadi ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris. Tentukan banyaknya cara untuk memilih pengurus OSIS. Oke. Jadi syaratnya ini, ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi. Berarti apakah mungkin ketua itu dari kelas 10? Tidak. Karena kalau ketua dari kelas 10, maka nanti dia tidak lebih tinggi. Berarti kemungkinannya ketua nanti kalau tidak dari kelas 11, berarti ya kelas 12. Oke ya. Biar lebih mudah, kita bagi menjadi 2 kasus juga. Seperti soal yang nomor 1 tadi ya, dibagi menjadi beberapa kasus, itu akan memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, berarti kasus pertama itu ketua dari kelas 11. Ketua dari kelas 11. Nah, banyaknya cara kita cari ya, banyaknya cara untuk memilih wakil ketua dan sekretaris. Oke. Tapi sebelumnya, karena anak kelas 11 itu kan ada 4. Berarti bisa jadi nanti ada 4 kemungkinan ketua yang berbeda. Berarti di sini kita tuliskan 4. Kemudian tinggal kita memilih wakil ketua dan sekretaris. Tentunya wakil ketua dan sekretaris itu tidak boleh kelas 11 juga, karena dia harus lebih rendah. Jadi wakil ketua dan sekretaris harus lebih rendah dari ketua organisasi ya, ketua OSIS itu. Berarti tinggal kita memilih 2 dari 3. Tapi yang perlu kita perhatikan, urutannya diperhatikan di sini, karena memilih 2 orang, yang satu jadi wakil ketua, yang satu sekretaris, kemudian nanti dibalik itu akan jadi pilihan yang berbeda. Nah, memilih dengan memperhatikan urutan, berarti kita menggunakan permutasi. Berarti kita memilih 2 dari 3 ya, permutasi 2 dari 3. Berarti banyaknya cara ada berapa? Masih ingat ya rumus permutasi ya, 4 dikali 3 faktorial
dibagi 3 dikurangi 2 faktorial. Berarti sama dengan 4 kali 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Nah, 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1, 6 ya. 6 kali 4, berarti ada 24 cara. Oke, itu kasus pertama ya. Kalau kasus kedua, berarti ketuanya dari kelas 12. Ketua dari kelas 12. Nah, kita akan mencari banyaknya cara. Berarti banyaknya cara. Memilih ketua dulu dari kelas 12, berarti kan ada 5 cara ya. Berarti 5 kali. Sama juga, berarti kita pilih 2 orang dari 7 orang. Kenapa? Karena bisa juga nanti wakilnya jadi dari kelas 11, sekretarisnya kelas 10, dan seterusnya dibolak-balik juga boleh. Yang penting ketuanya lebih tinggi, berarti ketua kelas 12. Berarti permutasi 2 dari 7. Oke, tinggal kita hitung, berarti 5 dikali 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 2 faktorial, berarti 5 faktorial. Berarti sama dengan 5 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Kita coret-coret. 7 kali 6 kali 5. 6 kali 5 itu 30 kali 7, 210 cara. Berarti total caranya ada 24 cara ditambah 210 cara. Berarti ada 234 cara. Oke, itu tadi soal yang berkaitan dengan permutasi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, kita memiliki suatu mesin yang mengundi bola, memiliki nomor 1 sampai 8, berarti ada 8 bola ya, sebanyak 84 kali. Setiap kali undian keluar 2 bola. Berarti setiap kali diundi akan keluar 2 bola. Jadi secara acak ya. Kemudian kita diminta untuk menentukan frekuensi harapan muncul kedua bola bernomor prima. Oke ya. Jadi perlu diingat frekuensi harapan ini ada berhubungan dengan peluang. Jadi untuk mencari frekuensi harapan itu bisa kita cari dengan peluang dikalikan dengan n, di mana n itu merupakan banyaknya percobaan. Kalau di sini berarti sebanyak 84 kali. Oleh karena itu kita harus cari peluang. Nah, peluang itu kan kita bisa cari dengan banyaknya titik sampel dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Oke ya, jadi banyaknya, misalkan titik sampel titik sampel itu adalah NA, kemudian banyaknya ruang sampel itu adalah NS. Nah, sekarang kita akan cari dulu NA dan NS. Oke, sekarang kita cari titik sampelnya dulu, NA-nya dulu. Nah, titik sampel yang diharapkan itu adalah muncul kedua bola prima. Nah, dari 8 bola ini, nomor ini, yang prima ada 2, 3, 5, 7. Berarti ada 4. Nah, dari 4, kita pilih 2. Apakah ini memperhatikan urutan? Tidak ya, karena bola 23 dan bola 32 itu dianggap sama, keluarnya sama gitu, karena itu bukan merupakan menandakan sebuah urutan. Jadi, kita nanti akan menggunakan kombinasi. Oke, berarti titik sampelnya kita mau ambil 2 dari berapa tadi? 2, 3, 5, 7, ada 4. Berarti kombinasi 2 dari 4. Berarti sama dengan, masih ingat rumus kombinasi ya? Jadi 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 itu 2 faktorial. 2 faktorial. Oke ya, silahkan dihitung. Nanti ketemunya 6. Oke ya. Selanjutnya kita akan mencari ruang sampelnya. Nah, kita akan mencari ruang sampelnya, NS. Nah, ruang sampelnya berarti kita memiliki 8 bola. Oke ya, 8 bola. Kita ambil 2 bola. Oke ya, berarti
kombinasi 2 dari 8. Oke, 8 faktorial dibagi 8 kurangi 2, 6 faktorial, 2 faktorial. Oke ya, jadi kita peroleh 28. Oke ya, silahkan coba dihitung ya. Nanti kalau misalkan salah, silahkan dikoreksi di komentar. Selanjutnya, kita akan cari peluangnya. Peluang berarti banyaknya titik sampel atau kejadian yang kita inginkan, berarti NA dibagi NS. Oke ya, berarti NA-nya ada 6, NS-nya ada 28. Oke, peluangnya ada 6 per 28, bisa kita sederhanakan 3 per 14. Kemudian tinggal kita cari frekuensi harapannya, sama dengan peluang kali banyaknya percobaan, berarti 3 per 14 kita kalikan dengan 84. 3 per 14 kita kalikan dengan 84. Nah, 14 sama 84 bisa kita sederhanakan ya. Ini 84 dibagi 16 itu 6. 1, 3 kali 6, 18 kali. Jadi frekuensi harapan muncul kedua bulan prima itu dari 84 kali itu ada 18 kali. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Pada sebuah kardus, terdapat 10 smartphone dalam kondisi baik dan 2 smartphone dalam kondisi rusak. Nah, untuk mendapatkan smartphone yang rusak, oke ya, jadi ceritanya di kardus itu berarti totalnya ada 10 sama 2, berarti ada 12 smartphone. Jadi dalam satu kardus, oke ya, kita tulis dulu yang diketahui di soal ya. Ada 12 smartphone. Nah, untuk mendapatkan smartphone yang rusak, dilakukan pengujian dengan cara diambil dan diuji satu persatu secara acak tanpa pengembalian. Oh, jadi dari 12 smartphone itu akan dicek, akan diambil smartphone yang rusak. Caranya adalah diambil satu persatu, dicek, tapi nggak dikembalikan lagi. Jadi untuk ngecek apakah itu masih bagus atau sudah rusak. Nah, diminta untuk menentukan peluang diperoleh 2 telepon genggam atau smartphone rusak pada 2 pengujian yang sama. Jadi akan dicari peluang langsung ya, langsung kita ambil 2 smartphone itu langsung dua-duanya rusak. Kan ada banyak kemungkinan ya, bisa jadi kita ambil satu-satu, ternyata smartphone yang rusak itu yang paling terakhir gitu, atau kita ambil satu-satu smartphone yang rusak itu mungkin yang pertama sampai yang terakhir, kan ada banyak sekali kemungkinan. Nah, sekarang kita akan mencari peluang diperoleh 2 smartphone rusak itu terambil pada 2 pengambilan yang pertama. Oke, berarti kita akan mencari peluang A dan B, di mana peluang A itu adalah peluang terambilnya smartphone pertama itu rusak, kemudian peluang B itu adalah peluang terambilnya smartphone kedua itu rusak juga. Oke ya, sekarang kita cari peluang A dulu. Peluang A adalah peluang terambilnya smartphone pertama itu rusak. Berarti ada 2 smartphone dari 12 smartphone. Berarti peluangnya ada 2 per 12 atau 1 per 6. Kemudian ini nggak dikembalikan ya. Jadi peluang yang dapat yang rusak kan berarti ada 2 per 12 kan. Oke, kemudian nggak dikembalikan lagi. Berarti sekarang di kardus itu tinggal berisi 11 smartphone. Tinggal berisi 11 smartphone. Yang rusak berarti tinggal berisi 1, karena tadi udah diambil 1. Berarti peluangnya adalah 1 per 11. Oke, jadi kita akan mencari peluang A dan B kedua-duanya terjadi, di mana A itu pertama rusak, B itu kedua rusak. Peluang A dan B berarti kita bisa cari dengan peluang A dikali dengan peluang B. Berarti sama dengan 1 per 6 kita kali dengan 1 per 11. Berarti peluangnya sama dengan 1 per 66.
Oke, itu tadi latihan-latihan soal yang berkaitan dengan permutasi kombinasi peluang. Harapannya bisa membantu Sobat Pintar semua dalam mempersiapkan nanti ulangan materi permutasi kombinasi dan peluang. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.